Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Jawabannya pertama, perintah Allah dalam Al-Quran. Di antaranya ayat dalam surat An-Nisa 115 yang memerintahkan kita untuk mengikuti sabilil mu'minin. Dan sabilil mu'minin dalam ayat tersebut tidak ragu lagi adalah para sahabat. Demikian juga sejumlah ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Ini pertama, nas dalil dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari hadis, dari sunnah. Begitu banyak hadis yang memerintahkan kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya hadis yang tadi kita bahas, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian hadis tentang iftirakul ummah, bercerai-berainya umat ini. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku, yakni golongan yang selamat, al-firqa an-najiyah, yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Yang ketiga di antaranya, sabda beliau tadi, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Pada Hajjatul Wada, beliau memerintahkan para sahabat untuk berdakwah, menyebarkan din. Kalau seandainya para sahabat manhajnya tidak benar, tentu tidak akan diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendakwakan agama beliau. Perintah Nabi kepada para sahabat, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan tabligh, menyampaikan kepada yang tidak hadir, menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa para sahabat ahli dakwah. Menunjukkan bahwa para sahabat ahli agama, orang yang alim tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa para sahabat berada di siratal mustaqim. Menunjukkan bahwa para sahabat manhajnya lurus. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat sebagai wakil beliau, penyambung lisan beliau, untuk menyampaikan dakwah Islam, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian sabda beliau dalam hadis yang lain, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun seayat. Dan pertama kali beliau tujukan sabda beliau ini kepada para sahabat beliau agar menyampaikan dari beliau meskipun seayat saja. Kemudian di antaranya lagi adalah hadis Rasulullah SAW yang demikian memuji para sahabat dan menyatakan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah beliau. Beliau bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, yakni tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sabda beliau, khairun nas, sebaik-baik manusia, menunjukkan bahwa para sahabat yang baik apanya, yang bagus apanya. Fisik beliau tidak, kebangsaan beliau tidak. Apanya yang bagus, apanya yang sebaik-baiknya? Al-iman, iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Ilmu mereka, manhaj mereka,
perjuangan mereka terhadap Islam, mereka memperjuangkan Islam, dan seterusnya. Kala itu beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka inilah yang dikatakan kaum salaf. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman.